Ya, silakan Bang, silakan. Malam Bang. Malam. Ya, itu di Siap. Al-Quran dikatakan Nabi terakhir Muhammad Pak ya Bang ya. Iya, Rasul dan Nabi terakhir, benar. Kenapa di akhir zaman Isa turun lagi Ya, Bang? Nabi Isa turun di akhir Berarti zaman. Iya, iya, silakan, berarti silakan. Nabi terakhir bukan Muhammad, Isa Bang. Nabi itu adalah manusia yang diberi firman untuk dirinya dan kemudian kalau dia diangkat menjadi rasul, maka Nabi tersebut diperintahkan kemudian untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya kepada umatnya. Yang terjadi kepada Nabi Isa di akhir zaman itu adalah misi yang Tuhan sudah berikan kepadanya, yaitu dia datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Kedatangannya untuk mengajarkan kemudian kepada orang-orang yang mempertuhankan dirinya dan yang menolak dirinya untuk kembali kepada ajarannya pada saat beliau datang di tengah-tengah nenek moyang mereka. Jadi kedatangan Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Kedatangan Nabi Isa itu justru membawa syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia turun untuk yang kedua kalinya? Karena memang dia belum wafat, belum meninggal, belum mengalami kematian. Sedangkan Al-Quran mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sedangkan Nabi Isa belum mengalami kematian itu. Beliau masih hidup. Nah, makanya kenapa dia turun? Karena ada tersangka. Siapa yang tersangka? Mereka yang kemudian mempertuhankan dirinya selain daripada Allah. Seperti itu, Bang. Dijawab, silakan tanggapin. Bang BD 124 saya. Bang Bong. Udah laku siapa lah dulu ini. Si TGR selamat malam, agama apa Bang? Wah, lu Google. Bang BD dibuka mute-nya Bang. Bang BD. Ya halo. Oh ya, silakan. Ya, jadi berarti Bang intinya kalau Isa turun kedua kali, berarti dia tetap Nabi kan? Iya, dia Nabi yang Nah, pernah datang. berarti bukan Muhammad Bang yang Nabi terakhir. Berarti Nabi yang Nab ke-26 Isa lagi Nabi, Bang. Nabi Isa datang kepada umatnya sendiri, yaitu Bani Israel. Bukan datang kepada di luar daripada Bani Israel. Enggak, Dia yang saya tanya datang, itu Bang, status dia masih Nabi kan? Turun kedua kali kan? iya Nabi. Berarti bukan Muhammad Bang yang Nabi terakhir ya Al-Quran. Beliau Nabi terakhir diutus untuk membawa syariat, hukum-hukum sebagai penutup risalah seluruh kenabian. Sedangkan Nabi Isa datang untuk menjadi hakim terhadap Bani Israel yang telah menolak dirinya dan ada juga yang mempertuhankan dirinya. Maka dia datang. Iya, seperti itu Bang. Oke. Berarti intinya Bang Isa itu turun yang kedua kali tetap Nabi Bang ya di Al-Quran Bang ya. Nabi, beliau Nabi. Dia datang sebagai tetap Nabi. Berarti Iya, Nabi yang terakhir itu Muhammad Bang ya, bukan Isa Bang ya. bukan. Oh, berarti yang turun kedua kali ini Isa ini tetap Iya, Nabi Bang ya intinya Bang ya. iya Nabi, beliau Nabi. Tapi Itulah tidak membawa risalah baru. Beliau membawa risalahnya yang pertama yang pernah dia bawa. Dan dia datang juga kepada kaumnya sebagai pertanda untuk kemudian menyatakan kepada ahli kitab bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad sejak beliau diutus sampai akhir zaman itu adalah betul. Seperti Karena itu, begini Bang. Bang, jadi ada pencerahan dari teman juga. Jadi dia Iya, bilang ya memang Nabi terakhir itu Muhammad, tapi dia datang lagi ini yang kedua kali sebagai Nabi Nabi lagi Isa. katanya Isa ini Bang. Nah jadi saya bertanya, berarti Nabi terakhir ini bukan Muhammad, Isa, karena dia datang lagi yang terakhir kan, namanya yang terakhir kan yang terakhir belakangan gitu loh Bang. Itu menurut konsep saya gitu. Silakan aja dengan pengertian itu.
Tapi kami di Islam itu Nabi terakhir pembawa risalah kenabian yang terakhir untuk menyempurnakan seluruh ajaran para nabi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya tak ada lagi risalah, tak ada lagi tugas untuk menyampaikan hukum baru. Itu enggak ada lagi. Berarti Bahkan Nabi Isa. ya, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Nabi Isa akan turun dihakimi oleh Allah beliau. Wa iz qala Allah ta'ala wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala inni qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka. Jadi kedatangan Nabi Isa kemudian ke atas muka bumi ini untuk menagih ucapan-ucapannya kepada Bani Israel pada masa itu. Aku dulu mengajarkan kalian menyembah hanya kepada Allah dan menerimaku sebagai utusan Allah. Itu. Makanya di dalam Yohanes 8 Bang ayat 48. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang kukatakan kepada mereka, perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka Nabi Isa turun untuk menjadi hakim, kemudian menyatakan apa yang pernah dinyatakan ke tengah-tengah kaumnya, tetapi kaumnya kemudian tidak mau menerima dia. Maka dia datang kemudian untuk menyatakan itu. Ini loh yang menjadi hakim, ucapan-ucapan saya selama penginjilan 3 tahun itu. Demikian Bang. Boleh nanya satu lagi Bang? Iya silakan. Jadi gini Bang, mohon maaf Bang ya, kita Muslim ini mengimani Isa nggak Bang? Kenapa? Kita Muslim ini mengimani Isa perasaan nggak? Anda tadi ngaku Kristen. Kok Iya, kita? kalau Muslim mengimani Nabi Isa Bang. Oke. Kalau Muslim ya. Kalau mengimani, kenapa tidak pernah merayakan Natal Bang? Karena kan Natal bentuk mengimani itu kan ada bentuknya Bang. Jadi selama ini seumuran saya, kalau Muslim Iya. mengimani Yesus, Isa, kenapa nggak pernah satu pun bentuknya, wujudnya untuk mengimani gitu loh Bang? Coba Iya. Bang. Jadi kalau di dalam kaidah kami umat Islam, kami itu dilarang berbohong. Tak boleh kami berbohong. Apalagi Iya, Bang. sesuatu yang tidak ada fakta kebenarannya, lalu kemudian kami mengatakan selamat Natal. Artinya kan selamat kelahiran terhadap Tuhannya saudara. Sementara Al-Quran jelas sekali mengatakan kepada kami di dalam surah apa nih teman-teman? Di An-Nahl ayat 105. Di 105 dikatakan bahwasanya barang siapa yang berbohong kemudian itu adalah orang yang mengada-adakan kebohongan, dan sungguh orang-orang yang mengadakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Mereka itulah para pembohong. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Nah, kami tidak boleh berbohong. Dengan mengucapkan Natal berarti kami berbohong. Gitu, Bang. Gitu. Jadi gini Bang, Iya. maksud saya tadi begini Bang. Kalau kita Muslim mengimani Isa, apa sih Iya. bentuknya mengimani Isa itu Bang? Karena begini Bang, karena sedikit-sedikit kalau di Al-Quran itu saya lihat itu hampir berapa persen itu cerita tentang Isa, tapi bentuk aplikasinya mengimani Isa tadi tidak ada satupun di yang teman-teman saya lakukan yang Muslim gitu loh Bang. Apa sih bentuknya itu Bang yang mengimani Isa gitu loh Bang? Sementara Isa Iya. itu kan sebagai penghakim di akhir zaman gitu loh Bang. Jadi Baik, bentuk baik. mengimaninya itu di Muslim itu apa gitu loh Bang? Contohnya. gitu. Baik. Jadi Al-Quran menerangkan kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 171, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam
Rasulullah wa kalimatuhu. Jadi salah satu unsur imannya umat Islam adalah tidak mengikuti ajaran orang-orang terdahulu yang melampaui batas dalam agama mereka. Kami umat Islam tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang hak terhadap Allah kecuali yang benar. Tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Sesungguhnya manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang menurut mereka mati di atas tiang salib itu tidak mati, melainkan diselamatkan oleh Allah. Beliau adalah utusan Allah. Sehingga wujud iman kami adalah Nabi Isa itu manusia yang dimuliakan, tidak dikutuk, tidak terkutuk, tidak dibunuh seperti yang mereka imani. Jadi wujud dari iman umat Islam itu adalah memuliakan Nabi Isa, tidak menghinakannya, tidak merendahkannya, tidak mengolok-oloknya, apalagi menyetarakannya dengan pencipta alam semesta. Beliau hanya Nabi biasa. Itulah wujud iman kami. Ketika orang Kristen datang mengatakan manusia itu yang datang lahir tanpa ayah adalah Tuhan, kami justru mengangkat derajatnya. Beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Makanya di Islam itu ketika menyebutnya Isa alaihi salam, atasnya keselamatan. Tapi mereka Yesus Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib. Jadi kutuk pada Yesus ada pada Kristen, keselamatan pada Isa ada pada Islam. Itu pembedanya. Oh gitu. Enggak, Iya. maksud saya gini Bang, kalau kami kan Yesus itu kan kami aplikasikan di Natal, kami rayakan gitu. Kalau Nabi Muhammad kan lahirnya kan dirayakan juga tuh Bang. Jadi yang di Islam ini, yang Isa ini apa bentuknya gitu loh Bang, di Islam gini loh. Karena kan Isa itu kan diimani juga loh Bang. Iya, kami mengimani Nabi Isa sebagai Nabi, sebagai hamba Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan datang untuk umat Islam, tapi Nabi ini untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami enggak mau berbohong, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel, padahal bukan. Gitu Bang. Kami mendudukkan perkara pada tempatnya, sesuai dengan apa yang ada pada tempatnya. Iya. Berarti sebatas bangsa Israel aja gitu loh Bang ya. Iya, Nabi Isa hanya untuk Bani gitu. Israel. Oh gitu, iyalah. Oke Bang Juma, makasih atas Ya, informasinya, makasih Bang, ya. Bang. Makasih, Ya, makasih. Ya, makasih. Siap. Jadi gini, Saudara Major, kalau kami di Islam, kedudukan Nabi Isa itu hanyalah seorang nabi. Nabi yang diutus kemudian oleh Allah untuk mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Jadi di Islam itu dikatakan oleh Allah, Qul amanna billah wa ma unzila ila alaina. Jadi Allah itu kemudian menyatakan bahwasanya orang-orang yang didatangkan kemudian sebagai nabi dan rasul itu mengajarkan kepada manusia umatnya untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi tersebut. Nah, banyak dalil di dalam Al-Quran. Bagaimana misalnya ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang saya bacakan tadi ayatnya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Dan juga Allah kemudian menyatakan di dalam Al-Quran, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma uti Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Allah kemudian menyatakan, katakan kepada mereka, berimanlah kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub anak cucunya, dan juga kepada Nabi Musa dan Isa. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Dalam perspektif umat Islam dan juga orang Yahudi, nabi-nabi ini di mana orang cari ikannya? Nabi-nabi ini kemudian diutus oleh Allah untuk menjadi nabi, menjadi pembimbing, pengajar
untuk menyembah kepada hakikat yang mengutusnya. Demikian juga Yesus, Bang. Saya membaca dalil di dalam pengajaran Yesus itu terlalu banyak yang mengajarkan dirinya, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20 nomor 17, Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Tuhanku lah yang memuliakan aku. Markus 18:19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhanku yang ada di langit. Markus 10:18, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Bang semua. Jadi itu ucapan Yesus ketika Yesus itu datang di tengah-tengah kaumnya. Seketika ketika terangkat Yesusnya ke langit, yang tadinya nabi, yang tadinya rasul, kok tiba-tiba muncul aliran baru di luar Yahudi bernama Katolik yang mendudukkan manusia yang tadinya nabi rasul untuk Yahudi, kok tiba-tiba jadi jelmaan Tuhan. Apakah Anda tidak pernah berpikir, kok bisa? Kok bisa di agama Romawi muncul tadinya nabinya Yahudi, pada Romawi yang bukan kepada Romawi diutus, kok bisa dilantik jadi Tuhan? Itu Bang, yang ingin saya ulas pada malam hari ini. Kok bisa jadi Tuhan di luar Yahudi? Sementara pada saat di Yahudi dia hanya nabi, dia hanya rasul. Ketika sampai di luar agama Yahudi yaitu Katolik yang pertama kali memperkenalkan anak Maria sebagai sembahan, kok tiba-tiba dia dilantik seperti dewa. Gitu Bang. Siapa yang dari Kristen yang bisa membantu untuk mendiskusikan ini? Silakan. Selamat malam. Oke, Bang. terima. Bentar dulu. Ini kok baru naik kan? Ya, bentar dulu. Tapi enggak, tunggu dulu Major. Major, bentar dulu Major. Kau kan udah biasa, biarkan Erik dulu. Soalnya dari tadi Erik typingnya kayak kejagoan kali dia sama Bang Juma ini. Major, kontar dulu Major. Kau hari-hari kau. Kasih dulu Erik. Silakan Erik. Malam Bang. Ya, silakan. Ini Bang, gue hanya mau bertanya aja. Dia yang baru diam dulu. Bisa. Diam dulu gantian. Ya silakan Erik. Bisa nggak Bang? Jelasin di itu ayat Al-Quran GS 3 ayat 18 itu gimana Bang artinya Bang? Allah aku bersyahadat Bang. Kenapa? Allah kok bersyahadat Bang, bersaksi. Oh, iya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bentar Bang. Ya. Yang disebut dia itu tiada Tuhan selain dia itu siapa Bang? Itu yang dikatakan itu Allah sendiri Bang. Iya, jadi dia yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada Allah itu sendiri. Jadi ketika dikatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Itu merujuk kepada dirinya sendiri. Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah untuk manusia. Manusia Bentar, harus Bang, memahami. bentar, Bang. Kenapa tidak menyatakan bahwa tiada Tuhan selain aku begitu Bang? Kenapa harus dia Bang? Ya, di ayat lain dia mengatakan seperti itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah itu adalah Tuhan, tak ada lain selain Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Seperti itu Bang. Dan ajaran para nabi memang kayak begitu. Tuhan itu cuma satu yang merujuk kepada huwa. Merujuk kepada Dia. Dia siapa? Dia pencipta alam semesta. Seperti itu saudara. Makanya saudara Kristen itu selalu mengatakan Yesus itu Tuhan karena ucapan Yesus ego emi, akulah Dia. Seakan-akan Dia yang dimaksud di sini adalah Elohim atau di kami Allah, padahal itu bukan. Seperti itu saudara. Gimana Bang? Anehnya begini Bang. Bacot aja, semua jangan bacot. Kalian anehnya begini Bang. Sabar, Bang, ya, sabar. Umat Islam bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah Ya. sendiri bersaksi tiada Tuhan selain Dia. Yang kata Ya. dia itu Bang, yang gue maksudnya gimana sih Bang? Kok Allah bersaksi gitu? Iya, jadi Al-Quran itu kan ditujukan kepada manusia. Al-Quran bukan ditujukan kepada Allah.
Al-Quran itu ditujukan kepada makhluknya. Dan makhluk yang dimaksud di sini bukan cuma satu orang, tapi seluruh umat manusia. Contoh nih, ketika saya mengajarkan kepada sahabat-sahabat muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia. Saya menyampaikan kepada anak-anak saya, wahai anakku, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia. Nah, anak saya memahami, oh Tuhan itu ternyata hanya Allah. Seperti itu caranya, simple mempelajari terjemahan kalau kita tidak memahami bahasa aslinya. Jadi Allah menyatakan dirinya itu kadang mengatakan kami, kadang mengatakan saya, kadang mengatakannya, kadang mengatakan dia. Tergantung konteks ayat. Sama seperti kitabnya Nabi Musa, kadang mengatakan Elohim, kadang mengatakan aku, kadang mengatakan dia. Sama. Gak ada bedanya itu. Tapi kalau di ajaran kami, Bang, Iya. Yesus juga mengatakan seperti begitu, Bang. Maksudnya? Apa bedanya? Yesus kan mengatakan, akulah dia. Dan Allah, orang Islam mengatakan, akulah dia. Gimana, Bang, ceritanya ini? Ya, jadi kalau Yesus mengatakan akulah dia, konteksnya apa? Kan orang-orang datang bertanya, siapa yang menyembuhkan orang buta ini? Apakah engkau yang menyembuhkan orang buta tadi? Kata Yesus, ego emi, akulah dia. Siapakah Mesias yang akan datang? Ego emi, akulah dia. Siapakah anak Yusuf si tukang kayu? Ego emi, akulah dia. Tidak ada masalah di situ. Paulus juga selalu mengatakan, ego emi, akulah dia. Biasa itu. Bentar, Bang. Aku Ya. kasih contoh ini, Bang. Kalau Allah sendiri mengatakan kepada Abang bahwa tiada Tuhan selain dia. Gimana itu, Bang, penjelasannya? Kalau Allah sendiri mengatakan kepada Abang. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan kemudian oleh malaikat Jibril untuk mengimani Allah itu tidak ada Tuhan selain dia. Itu jelas itu. Sama seperti ketika saya bercerita tentang diriku, ya, dan menuliskan diriku di dalam sebuah buku, maka saya bisa menjadi orang ketiga. Itu tak ada masalah. Sekarang Allah berfirman kepada malaikat Jibril, maka Jibril kemudian menyampaikan hal itu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qaima bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Makanya di Islam itu hanya ada satu patokan nama, yaitu Allah. Yang lainnya sifat. Jadi Allah adalah Dia. Allah adalah yang menciptakan, baik yang ada pada tataran makhluk lain selain daripada manusia, maupun yang ada pada manusia itu sendiri. Seperti itu, Bang. Boleh izin Gurundaku kasih data satu biar Boleh. sedikit. Izin ya, mohon maaf. Bisa data dulu satu, Bang, ya. Seperti di surah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah An-Nahl ya, An-Nahl 2 nih. Aduh, Kameranya mati Bunda, salah pencet. iya sih. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Artinya, Dia menurunkan para malaikat-malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka berhendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ya, ini, tidak ada Tuhan selain aku.
Jadi ini dia, itu Allah. Dia memerintahkan, memperingatkan hamba-hambanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah, itu aja, silakan. Tabi. Kalau Ya, pakai Masya Allah. Bunda, kalau dia pakai Quran nggak bakal nerima. Pakai ini aja, Bunda Rahma, Yohanes 18 nomor 4 sampai 8 tuh. Maka Yesus tahu semuanya akan memimpin dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Jadi dia di situ merujuk kepada Yesus itu sendiri. Coba Bunda Rahma buka situ. Yohanes 18 ayat keempat sampai 8. Sampai 2 kali Yesus ngomong. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Siapa yang kau cari? Akulah dia, kata Yesus. Akulah dia, Yesus Kristus. Terima kasih Gurunda. Ya, sama Dek, sama. Jadi kalau kita Yohanes 8. Ya, silakan. Lanjut. Lanjut aja. 18. Coba Bunda Rahma buka Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 4 sampai 8, baca tuh. Siap. Maka Yesus, aduh mohon maaf ini Gurunda. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Oh, di Taman Getsemani. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika dia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka lalu terjatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, ya setelah aku katakan kepadamu, akulah dia. Bukan berarti akulah dia, dia Tuhan. Nah, silakan Gurunda. Dan Iya, tanggapannya mungkin Saudara Erik. Boleh nanya satu lagi nggak bang? Iya, silakan. Tadi kemana? Selesai? Selesai bang. Gini bang. Oke, lanjut. Yang akan menghakimi itu siapa bang? Yang punya hak untuk menghakimi bang? Yang menghakimi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus ada itu bang di Al-Quran abang mengatakan Isa akan turun pada akhir zaman untuk menghakimi bang. Gimana itu bang artinya? Di mana ayatnya itu? Bentar bang, gue lihat bang. Ya, silakan. Ya bang, perpustakaannya agak jauh dikit. Harusnya dia tuh sebelum naik udah siap materi yang dia mau bawa, baru dia cari-cari. Sabar bunda, perpustakaannya agak jauh dikit. Bunda Rama ikut-ikut ke perpustakaan dia. Bang Eri jangan lama-lama ya bang. Bang Erik. Bang Erik. Baru dia. Jangan lama-lama bang. Bang Erik, jangan lama-lama bang. Oke teman-teman, sambil menunggu Erik, ku tanya dulu ini ya. Bella, selamat malam, agama apa? Bella Georgia. Bella Georgia, selamat malam, agama apa? Bella. Agama Muslim. Nama perempuan. Kelamaan ya, itu kan hadits ya. Ayo bang. Halo. Halo, Sabar Bang bang, Erik. soalnya perpustakaannya agak jauh bang. Sabar dulu ya bang.
Ya di kajian aja ada yang guru ndak yang maksud pemahaman Islam tuh akan datang kembali. Ya, jadi itu jadi yang dimaksud ini saudara kita ini Nabi Isa alaihissalam itu menjadi hakim dikarenakan Nabi Isa itu malu. Tadi kan saya sudah membacakan ayatnya ketika Nabi Isa kemudian ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka si cupu ini kemudian menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menolak. Nabi Isa menolak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika manusia semuanya dikumpulkan di hari kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, yang disembah oleh manusia di atas muka bumi ini kelak akan menjadi musuh bagi mereka sendiri. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah pada hari kiamat itu akan menjadi musuh. Kenapa menjadi musuh? Karena Allah menegur. Hei, kamu yang mengajarkan dia supaya menuhankan kau. Oh tidak. Saya tidak pernah mengajarkan mereka ya Rabb. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang aku ajarkan, apa yang kau perintahkan, aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Saya tidak pernah mengajarkan mereka menyembah diriku. Oh gitu, iya. Ya udah, kau urus itu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi nggak ada itu Nabi Isa menghakimi, enggak. Nabi Isa kemudian datang, ketika dikatakan datang kedua kalinya, memang di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal maut. Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Itu nanti dia datang untuk yang kedua kalinya. Orang-orang ahli kitab terbelalak matanya. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu betul. Ternyata Nabi Isa itu benar-benar adalah utusan Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan kepada kita. Berarti Nabi Muhammad itu betul. Maka marilah kemudian kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah itu maksudnya. Jadi Nabi Isa datang menjadi hakim di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan pada saat aku datang di tengah-tengah mereka. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, firman yang datang kepada Yesus pada saat penginjilan tidak pernah mengatakan sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Yang ada sembahlah Allah. Berarti siapa yang dihakimi kemudian adalah mereka yang menyembah selain daripada Allah. Itulah yang diusir. Tidak setiap orang yang memanggil aku junjungan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Jadi yang melakukan kehendak Allah saja, apa itu? Menerima Allah sebagai Tuhan satu-satunya, menerima Yesus sebagai utusan Allah, baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Mereka yang memanggil Yesus junjungan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, diusir tendangan penalti sampai ke neraka. Seperti itu, teman-teman. Ada lagi? Anak Si timur, Major bang. Ya, anak timur. Ya. Muslim Kristen ya bang, Kristen. Kristen. Boleh silakan bang, apa yang ingin disampaikan? Enggak, saya mau menyanggah perkataan Bang Juma yang barusan. Ya, silakan. Kenapa mesti harus pas penghakiman orang Islam mengimani Nabi Isa? Kalau memang sudah tahu tujuannya. Bukan umat Islam, Bang. Kami sekarang ini mengimani beliau. Ya kan Nabi- kan tadi Bang Juma yang bilang bahwa perkataan itu. Nabi Muhammad itu benar, Nabi Isa harus di ini. Tapi kenapa harus mesti pas hari penghakiman? Kenapa tidak mulai dari sekarang begitu? Ahli kitab sekarang ini dan orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka tidak menerima Nabi Isa sebagai Nabi Rasul. Tidak. Baik itu Yahudi
ahli kitab maupun Kristen, orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Itu tidak menerima Nabi Isa. Begitu Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, barulah mata mereka terbelalak. Wow, ternyata benar-benar Nabi Isa Mereka itu siapa, adalah Bang? Mereka itu siapa? Termasuk Islam. Islam. Tidak, Islam tidak dihakimi oleh Nabi Isa. Nabi Isa kami imani sesuai dengan firman yang datang dia bawa ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi kan abang tadi bilang, Nabi Muhammad bilang Nabi Isa itu adalah benar, begitu. Belalak. Wow, ternyata Nabi Muhammad itu benar ajarannya. Kalau yang selama ini kita sembah ternyata itu hanyalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Itu maksudnya dalil itu. Seperti itu, Bang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku datang di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, sekarang Nabi, Anda terus Nabi Isa datang ke dunia untuk menghakimi atau untuk ngapain, Bang? Dia menjadi hakim atau untuk menjadi apa gitu? dia menjadi hakim. Berarti Dia yang menjadi menghakimi nanti Nabi Isa. Dia menghakimi ahli kitab yang menolak dirinya sebagai utusan. Makanya dia orang ahli kitab itu nanti akan mengatakan, ternyata apa yang digaungkan oleh umat Islam selama ini, bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul untuk ahli Taurat, ternyata betul. Coba Anda simak itu, Yohanes 12 nomor 48. Kira-kira Anda lolos enggak di situ sebagai Kristen? Berarti yang berhak untuk menghakimi manusia siapa? Menghakimi ahli kitab. Bukan menghakimi seluruh umat manusia, menghakimi ahli kitab. Ahli kitab ini siapa aja? Ahli orang tahu, orang Yahudi. Orang Yahudi Untuk dan menghakimi Nasrani. kita ini siapa nanti? Untuk menghakimi manusia siapa? Kalau untuk menghakimi seluruh umat manusia termasuk menghakimi Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala. Ada ininya, ada dalilnya, ada ayatnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dialah Iya, Allah. Ada ayatnya nanti bahwa Allah yang datang ke dunia untuk menghakimi pada saat penghakiman. Bukan datang ke dunia, Bang. Jadi Allah menghakimi itu nanti di padang mahsyar. Allah itulah yang menghakimi seluruh umat manusia termasuk Yesus. Dihakimi Ya kan? Yesus itu. begini, kita kan umat manusia ada di dunia kan? Ya, Hmm. nanti mati semuanya. Habis mati dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar. Di hari kebangkitan itu kita dihakimi. Berarti pada saat penghakiman semua udah mati manusia ini, tidak ada kelahiran lagi. Dibangkitkan dari kematian. Tidak Itulah ada hari. kelahiran lagi, berarti tidak ada yang hidup lagi. Di hari kebangkitan semua sudah hidup kembali. Pada saat manusia dikembalikan pada kehidupan Enggak, akhirat, pada ujungnya nanti mati semua ini manusia, tidak ada kelahiran mati lagi. semua. Habis itu hidup semua lagi kembali untuk dihakimi. Ditanyalah Yesus, Yesus, kau yang ajarkan ini si cupu untuk menyembah dirimu. Oh tidak, enyahlah pada aku, kalian semua adalah pembuat Saya kira pada kejahatan. saat penghakiman manusia masih ada yang hidup begitu. Ya memang kita hidup pada saat penghakiman. Nah tadi Bang cuma bilang udah mati semua. Hari kiamat, hari penghakiman itu, Bung, didahului kiamat. Ya berarti kan kalau masih ada yang hidup berarti hakimnya harus ke dunia dong. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang Kedatangan jadi jadi ke dunia kan Nabi gini, dengarkan. Susah kalau otak enggak dipakai. Nabi Isa datang sebelum kiamat. Ketika Ya. Nabi Isa datang, masih ada keturunan orang Kristen, masih ada keturunan ahli kitab. Baru Orang dimatikan Kristen, semua gitu. saya belum selesai, Bang. Jangan sampai saya nanya balik tentang Yesus, pasti Anda pinsang nanti. Jadi Nabi Isa datang kedua kalinya untuk memisahkan antara orang yang benar dengan orang yang salah di tengah-tengah pengajarannya. Ya berarti kan masih ada yang hidup kan?
Astagfirullahaladzim. Udah Diam turunin dulu, deh, Kang. turunin. Abang Iya, dengarkan iya. saya di bawah, Bang. Abang dengarkan saya di bawah. Jadi Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya sebelum kiamat, toples. Oke? Sebelum kiamat datang, Nabi Isa itu datang dulu. Makanya di dalam kitabmu, kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Matius 24 nomor 27. Nomor 29-nya baru terjadi kiamat. Bintang-bintang berjatuhan, pak bombong jatuh dari langit, meledak perutnya di bumi. Itu baru kiamat. Tanda-tanda kiamat. Setelah kiamat semua dimatikan termasuk Tuhanmu. Mati semua dia, medoro. Tidak ada kehidupan lagi. Termasuk malaikat maut pun mati, meninggal. Pada saat itu kemudian dihidupkan kembali. Ten. Baca Yohanes 5 nomor 29. Hidup kembali semuanya manusia. Teng. Pada saat itulah dihakimilah semua orang, termasuk Isa. Ini orang cupu-cupu, kenapa ini? Matanya satu semua, tadinya kuciptakan dua, sekarang jadi satu. Kenapa mereka ini? Oh, ini penyembah Nabi Isa. Nabi Isa, kau maju ke sini. Apa kau yang ajarkan mereka ini si cupu untuk menuhankan? Oh tidak. Waktu saya di dunia, saya tidak mengenal mereka ini. Ini siapa? Oh, ini ada bule-bule semua ini sama orang Indonesia. Oh, tidak pernah. Itu bukan kaumku. Kaumku hanya Bani Israel. Saya nggak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, Tuhan. Nggak pernah. Serius? Ya. Makultu lahum illa ma amartani bi. Saya hanya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu kok. Bahkan Maria pernah datang kepadaku. Saya katakan, Maria jangan kau sentuh aku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu? Iya. Saya tidak pernah mengatakan, saya tidak mengenal mereka ini. Ini manusia cupu-cupu, saya tidak kenal mereka. Orang-orang itu datang kemudian, bukankah kami bernubuat pakai nama Sontoloyo, kalian semua pembuat kejahatan, hanyalah daripadaku. Kata Yesus, aku tak mengenal kalian. Diusir mereka. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat manusia kemudian dikumpulkan, Isa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan Isa akan menolak pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Itu jelas. Jadi nggak ada itu cerita. Jadi ketika kemudian kedatangan Nabi Isa, dia menjadi hakim, itu masih di dunia, bukan di akhirat. Di dunia dia menjadi hakim bagi orang-orang yang mempertuhankan dirinya, bukan di akhirat. Di dunia ini dia akan datang untuk memisahkan antara serigala dan domba. Nah itu. Makanya di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59 jelas sekali diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedatangannya adalah tak ada satupun dari ahli kitab yang tidak akan beriman kepadanya. Itu yang perlu saudara, siapa tadi namanya tuh? Siapa namanya tadi? Timur. Mentimun. Timur. Oh iya. Anak Timur. Oh iya gitu ya. Halo, Punya. selamat malam Bang Suma. Iya, selamat. Silakan Bang. Iya, tadi kan saya dengar menghakimi orang Kristen saja. Tapi kan di Iya. Al-Quran sendiri kan disebutkan bahwa Isa anak Maria akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di situ Di mana tidak itu? disebutkan kalau Di mana Bang? orang Di mana? Kristen yang dihakimi. Ada Di di mana, Bang? bagian-bagian akhir Al-Quran itu saya pernah baca, lupa di ayat mana itu. Waduh, bahaya. Katanya begitu bahwa sesungguhnya Bahaya. Isa Maria Bahaya gini. Gini Bang, nggak usah ke Nabi Isa menghakimi dulu. orang yang hidup dan Nggak yang usah mati, ke tidak di- Nabi Isa dulu Bang. Kita ke ini dulu, ke data kitab Anda saja. Di situ dikatakan begini oleh Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi tolak ukur penghakiman Yesus adalah firman yang telah ia katakan selama 3 tahun. Kira-kira
Ketika umat Islam misalnya ada hadir pada saat Yesus menghakimi berdasarkan firman yang pernah ia ajarkan di tengah-tengah Bani Israel, umat Islam ini masuk nggak sebagai terdakwa? Iya, kalau dia menghakimi manusia itu tidak terbatas pada orang Kristen saja. Iya, misalnya umat Islam. Oke, misalnya umat Islam hadir pada saat itu. Firman apa yang kemudian diucapkan oleh Yesus yang dilanggar oleh umat Islam? Coba Anda sebutkan satu aja. Nah, kita kan sama-sama mengimani ya hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi Musa, ya. Ada 10 perintah Allah, ya. Jadi Nabi kalau Isa. hukum 10 perintah itu diberikan kepada Musa yang ditulis oleh jari tangan Allah Yesus, Bang. langsung, Bukan Nabi Musa, Bang. Yesus. Bukan. Yesus. Ada 10 perintah Allah. Nggak ada diberikan kepada hubungannya. Musa. Musa kan nabi kita sama-sama ya, nabinya orang Bukan Muslim itu juga, yang nabinya menjadi orang Kristen juga. yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus itu firman yang keluar dari mulutnya, bukan yang keluar dari mulut Nabi Musa. Coba belajar sedikit untuk menelaah Kan ada pernyataan firman yang Yesus. keluar dari Yesus, katakan, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti Oke. kalau hukum 10 perintah Allah ya ditulis Oke. oleh Musa tidak ditiadakan Yesus, berarti kita Oke. juga dihakimi berdasarkan hukum itu. Oke, umat Islam dihakimi nih. Apa kira-kira yang kemudian menjadikan umat Islam itu mengalami pengusiran? Contoh satu, silakan. Ya, kalau saya sih berbicara hukum yang dikekalkan oleh Yesus itu juga akan jadi standar penghakiman. Iya, Karena tidak contohnya mungkin aja, ada langsung aja, Bang. Langsung aja tidak satu mungkin ada apa? penghakiman kalau tidak ada undang-undang yang dilanggar. Iya, Yang satu. makanya satu. Yang dilanggar umat Islam apa? Contoh Nah, satu. kalau hukum Allah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kita bedanya di hukum keempat. Ya, ingat dan kudusan hari Sabat. Sabat Oke. itu satu. Oke. Itu satu ya, umat Islam dihukum, dipanggil. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah yang disembah umat Islam adalah ilah yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kami lolos. Ilah yang disembah oleh orang Kristen adalah anak Maria. Gimana dong? Ya, dia kan disebutkan lahir dari ruh Allah kan? Ya berarti dia kita anggap sebagai Itu anak Allah juga. persiapkan materi Anda, persiapkan materi Anda nanti di sana di penghakiman Yesus untuk mengatakan itu. Jangan di Jadi sini. segala tadi kan Anda sebutkan segala yang difirmankannya. Berarti kalau kita berbicara tentang undang-undang, Yang pertama ya, dulu. Yang pertama tadi dulu, yang pertama hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kami menyembah Rabbus samawati wal ard. Kami menyembah kepada pencipta alam semesta yang datang kepada nabi-nabi terdahulu. Umat Islam lolos dong, karena kami menyembah pencipta alam semesta yang mereka sebut maha suci, maha tinggi. Kami pun mengatakan itu, maha suci, maha tinggi. Lolos kami. Nah, Kristen saatnya dipanggil, wahai Kristen, kamu menyembah siapa? Nah, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa orang Kristen membuat ilah dalam bentuk manusia? Apa jawaban saudara? Karena yang Anda sembah adalah makhluk yang datang mengaku Yesus. Kalau Anda mengatakan yang kami sembah adalah Yesus, Yesus justru mengusir Anda. Lalu siapa yang Anda akan tunjuk pada saat itu? Matius 7, 22, 23. Yesus menolak. Oh tidak, hanyalah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, Elohim tidak mau apalagi. Karena Anda tidak menyembah Elohim. Anda menyembah makhluk bernama Yesus. Anda ketika ditolak Yesus, kira-kira Anda menunjuk kepada siapa? Umat Islam kan sudah lolos nih. Jangan ada ilah lain. Umat Islam sudah lolos. Kami menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Nah sekarang Anda ditanya, kalian menyembah kepada Tuhannya orang Roma bernama Yesus.
Kalau Anda menuduh bahwa itu adalah Tuhannya orang Israel yang nuzul menjadi anak Maria mengatakan, aku tak mengenal kamu, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, gimana tuh? Anda mau menuju itu kepada siapa? Kalau orang hanya percaya Yesus tapi menolak hukum, itu memang dianggap melakukan kejahatan karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kehendak Bapa di surga kan itu ada di dalam hukum-hukumnya. Oleh Kehendak karena itu, Bapa. kalau hanya percaya Yesus saja tidak cukup. Harus Kehendak patuh pada Bapak, hukum Allah. kehendak Bapak yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen punya ilah baru bernama Yesus yang datang ke Paulus. Akulah Yesus yang kau niaya. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sorry, itu kata Yesus anak Maria. Nah, Yesus yang datang kepada Paulus mengaku bintang timur ini apa kata dia? Ketika Anda mengatakan, inilah Yesus bintang timur Tuhan kami. Yesus bintang timur ini membantu enggak kalian di hadapan Elohim? Perang enggak itu? Yesus anak bintang timur ini, si bintang timur ini dengan Elohim. Kau Elohim, bukan kau yang Tuhan. Akulah yang Tuhan. Perang enggak mereka itu berdua? Karena Elohim mengatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Tapi ternyata kalian membentuk Tuhan baru bernama bintang timur. Sang bintang timur bilang enggak? Kira-kira Anda ketika Elohim ngangguk nanti di Yaumul Hisab. Kita kan punya saksi-saksi yaitu murid-muridnya. Berarti Kalau seandainya murid-muridnya memanggil Yesus Tuhan, kemudian Yesus menganggap bahwa itu salah kalau memanggil saya Tuhan, itu berarti Yesus sudah membantah. Jangan kamu panggil saya Tuhan, itu salah. Buktinya di Matius 7. Kenapa murid-murid Yesus mengatakan, benar buktinya di Tuhan Matius dan 7. Guru. Kaulah guru dan Tuhan. Yesus juga katakan, akulah guru dan Tuhan. Kenapa Yesus tidak mengatakan, jangan kamu sebut saya Tuhan? Ya, karena muridnya pada saat itu menganggapnya Lord, tidak menganggapnya God. Dia hanya menganggap Lord, dia hanya menganggap Kurios, tidak menganggapnya sebagai Theos, dewa, enggak. Bedanya dengan Kristen, begitu makhluk itu datang kepada Paulus dan juga penulis kitab Wahyu, seketika oknum yang bernama Yesus ini menjadi Tuhan setara dengan Elohim. 1 Timotius 2 nomor 5 ada dua yang esa. Yang pertama adalah Elohim, yang kedua adalah Yesus. Dua yang esa. Jadi Anda menyandingkan ilahnya orang Yahudi dengan ilahnya orang Romawi, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Itu Al-Quran juga mengatakan begitu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti orang dikumpulkan semuanya makhluk itu, manusia itu, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, buktinya Matius 7, Yesus menjadi musuh orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Iya. Gimana itu? Ada yang bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus menggunakan nama Yesus. Betul. Kan bukan hanya murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus, tetapi yang bukan juga pengikutnya, ada yang menggunakan nama Yesus. Betul. Nah, sekarang siapa yang pengikutnya, Bani Israel atau Kristen? Yang dimaksud dengan menyebut Tuhan kepada Yesus itu adalah mereka yang bukan pengikut Yesus, bukan percaya Yesus, tapi menggunakan nama Yesus. Oke, baik saudaraku. Saya minta Anda jujur. Yang mana yang pengikut Yesus? Yahudi, orang Yahudi atau orang Romawi? Jujur. Kalau orang Romawi jadi Kristen, nah itu berkat tugas yang dibebankan oleh Yesus kepada Rasul Paulus. Sebab ketika Rasul Paulus mengajar orang-orang di Romawi, di sana ada orang Yahudi. Makanya ketika dia mengajar tentang Yesus, ada orang Yahudi dan orang Romawi yang mendengar, menjadi Kristen. Saya ulang lagi. Sudah tergabung Romawi saya minta, dan orang turunan Yahudi itu ada cerita dan sejarahnya. Saya minta Anda jujur. Yang mana yang murid asli, yang sesaman dengan Yesus, atau Romawi yang tidak sesaman dengan Yesus? Jujur. Yang mana yang asli muridnya Yesus? Yang sesaman dengan Yesus kan 12 Subhanallah. Nah,
Tetapi ingat, Yang Romawi ini Rasul- muridnya juga. Pernah jadi muridnya orang Romawi Paulus ini. Rasul Paulus itu memang lahir di Roma, tetapi dia turunan Yahudi. Makanya Oke. dia mengaku bahwa aku secara bangsa Oke. aku keturunan Yahudi, tapi secara kelahiran aku kelahiran Roma. Romawi. Nah, Oke. Nah, Jadi- sekarang permasalahannya jadi dia itu ketika Ya. Yesus terangkat ke langit, Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus ini tiba-tiba menulis 13 kitab untuk Romawi dan berkata dia terima dari Yesus. Kapan dia bertemu? itu baca di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah di Para mana? Rasul itu zamannya tidak jauh dengan zamannya Yesus, dengan Oh, murid-murid salah. Yesus. Salah. Penulis Coba kitab para perhatikan rasul Kisah Para itu. Rasul. Itu Nah, ditulis ketika- kapan, Bang? Kapan ditulis, Bang? Di Kisah Rasul 9 ya, ketika Ya, itu enggak. ketika Lukas Rasul kapan mulai Paulus- menulis? Ketika Rasul Paulus mau digabungkan dengan murid-murid Yesus, dia diperintahkan Yesus bertemu dengan Ananias kan. Nah, murid-murid tidak mau menerima dia, tetapi apa yang dikatakan Yesus? Terimalah dia karena dia akan menjadi saksiku, akan menyampaikan Injil ke bangsa-bangsa lain. Itu disampaikan kepada murid-murid Yesus supaya mereka menerima Paulus. Itu kan di Kisah Rasul 9 ada. Itu terjadi sebelum Yesus terangkat ke langit atau setelah Yesus terangkat ke langit? Kejadian itu. Entah itu setelah atau sebelum, kan Yesus itu bisa menampakkan diri ya. Yesus bisa Saya ulang menampakkan pertanyaannya. diri kepada Thomas, Saya ulang bisa pertanyaannya. kepada Kisah Maria bisa, para- kepada murid lain bisa, kepada murid-murid dia menampakkan diri. Entah sesudah atau sebelum, kapan saja Yesus Ini bisa kalau menampakkan cuman diri. teman-teman betul enggak kalau orang bicara pepesan kosong tanpa data kayak gini tidak mau Saya diselah punya data, saat dia tapi berbicara. ceritanya Silakan Anda panjang. tunjukkan. Coba Silakan baca di Anda Kisah tunjukkan. Para Rasul. Saya hafal Kisah Para Rasul 22 dari data nomor 5, 6, 7, 8 sampai 9. Saya hafal itu. Atau Kisah Para Rasul 9 nomor 5 dan seterusnya. Saya sudah hafal itu, Bang. Oke. Nah, kalau Jadi sudah hafal, kan nah, sekarang sudah jelas di pertanyaannya situ. bukan di situ pertanyaannya. Paulus mengaku bertemu Yesus, Ananias mengaku bertemu Yesus, itu kejadiannya sebelum terangkat ke langit Yesus atau setelah terangkat? Setelah atau kalau Setelah terangkat. sebelum. Setelah terangkat. terangkat, ya. Ah. Kalau setelah terangkat, kan si murid Yesus yang menulis kitab Wahyu juga kan itu mendapat penglihatan setelah terangkat. Iya. Sekarang begini, yang Maha Kuasa itu tidak dibatasi oleh waktu, kapan saja Anda dia salah. bisa Anda menampakkan salah. diri. Anda salah. Dia kan Anda sudah salah. bangkit, sudah menang. Anda Jadi salah. kapan saja dia menampakkan, Anda kemudian salah. ada orang mendapat penglihatan. Sekarang pun kalau Yesus menampakkan diri kepada orang Muslim yang jadi Kristen itu ada kesaksian Bisa mereka. mau dipertahankan orang yang cuman berhalusinasi begini, kawan-kawan? Dan tidak Buang saja. Ya, sebenarnya maaf, itu Bang. ada Anda dibawa aja dulu belajar. 1, 2, 3. Anda dibawa belajar dulu, maaf ya Bang ya, maaf. Saya nggak mau direcoki otak saya dengan asumsi dogma gereja. Mohon maaf. Itulah kekurangan saya karena saya lebih dulu paham Bible daripada Anda, gitu ya. Jadi apa yang Anda ucapkan itu bagi saya itu hanya air liur, bukan ilmu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, malaikat pun berkata menurut Lukas, Kisah Para Rasul menurut Lukas, dalam Kisah Para Rasul bab 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Apa itu artinya? Dia naik lengkap dengan bijinya, turun pun lengkap dengan bijinya, Bang. Untuk yang kedua kalinya. Bahkan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Apabila ada orang berkata di padang gurun ada Yesus di situ, jangan kau ke sana. Atau berkata ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu, Nabi palsu akan datang, akan muncul dan akan melakukan mujizat sekiranya bisa menyesatkan banyak orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang mengaku Yesus, jangan percaya.
Sebab kedatanganku nanti yang kedua nanti jauh ke belakang, bukan sekarang. Dan tanda kedatanganku itu ya aku datang dengan diriku sendiri, lengkap dengan jasadku, dan ditandai dengan seperti kilat yang terpancar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada penulis buku mimpi di Pulau Patmos, itu sopo? Sopo iki? Hah? Lucifer. Hah? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anda mengatakan ada. Siapa namanya? Yesus. Stop. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang menjanjikan, setan menjanjikan kepada mereka. Setan membangkitkan angan-angan mereka. Dan setan hanya memberikan janji tipuan belaka. Apa buktinya? Nanti ketika kalian, Yesus, bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga, bahkan mengusir Pak Bom-Bom pakai namamu juga. Yesus mengatakan, sungguh aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal engkau, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Berarti yang kalian sembah pakai bermukjizat, pakai bernubuat, pakai mengusir setan, itu siapa? Karena yang asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang asli. Tapi di dunia ada yang membimbing kalian bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Itu siapa? Kan tidak mungkin itu Yesus. Lalu di depan Tuhan mengatakan, aku tak mengenal engkau. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin dia menyangkali. Tidak mungkin. Kalau memang Yesus yang mengajarkan kalian bermujizat, Yesus yang mengajarkan kalian bernubuat, Yesus yang mengajarkan kalian mengusir setan, dia yang datang ketika kalian mengusir setan, dia yang datang ketika kalian bermujizat, maka tidak mungkin Yesus mengusir kalian. Tak mungkin. Tapi karena yang datang kepada kalian itu bukan anak Maria, bukan yang menyangkali kalian di Matius 7, 22, 23, maka saatnya lah kalian itu sadar. Mumpung masih ada kesempatan bertemu para apologet Islam. Oke? Pikirkanlah itu. Kalau yang Anda gunakan, yang kalau Anda sembah hari ini, ibadahi hari ini, adalah benar-benar Yesus yang adalah Tuhan, benar-benar Tuhan. Kenapa orang yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus, diusir oleh Yesus? Kenapa? Kenapa? Apa alasannya? Oh, karena mereka berbuat kejahatan. Kalau mereka berbuat kejahatan, bagaimana mungkin bisa bermujizat? Kalau mereka berbuat kejahatan dan itu adalah betul, mujizat mereka itu betul, mengusir setan itu betul, lalu kenapa mereka dihukum dan diusir? Oh, dia berbuat kejahatan. Kalau dia berbuat kejahatan, kenapa dia mampu bermujizat? Atau jangan-jangan mereka bermujizat, mereka mengusir setan karena bimbingan makhluk halus yang mereka sembah, disebabkan karena adanya Mesias palsu yang mereka percayai. Waspadalah kepada siapa? Mesias palsu kan? Mesias palsu ini bisa ngapa? Bisa bermujizat kan? Jadi kalau ada orang hari ini yang diusir karena bisa bermujizat, karena bisa mengusir setan, tolak ukurnya apa coba? Tolak ukurnya apa? Tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Apa itu? Tidak melakukan hukum Taurat. Kehendak Bapa yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru?
Perjanjian lama. Orang Kristen masih melakukan perjanjian lama enggak? Tidak. Berarti orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Selamat. Nah, itulah yang Al-Quran katakan, Bung, sebagai tolak ukur kemudian ketika penyangkalan demi penyangkalan, kemungkaran demi kemungkaran dilakukan oleh umat terdahulu, Al-Quran kemudian datang mengingatkan. Maka Al-Quran datang sebagai pemberi peringatan. Kami sudah datang nih, memberi peringatan kepada kalian. Kalian mau terima, kalian mau tidak terima, ya inilah keadaan yang ada. Makanya kalau kami umat Islam diajarkan kemudian di tengah-tengah kalian, hadir di tengah-tengah kalian kemudian untuk memberikan peringatan, itu semata-mata karena Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang di antara sesama mereka. Jadi kalau Anda mengatakan saya keras, ya maklumi aja. Nah, tapi saya tidak keras kepada semua orang kafir. Ada orang-orang kafir tertentu yang saya keras. Demikian sementara, silakan. Dan di dalam data di Bibelnya, izin ya teman-teman, di dalam data Bibelnya itu Gurunda di surah Yakobus ya, Yakobus 4:12, kita buka ya. Bukan Yesus jadi hakim ya, udah dijelasin tadi nih. Pingin sekali Yesus jadi Tuhan nih. Nih coba host Yakobus 4 nih. Yang maksa-maksa tadi nih. Hanya Allah ya. Yakobus ya. Yakobus 4:12. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan menghakimi manusia. Bukan Yesus ya, hanya Allah. Hanya Dialah yang menyelamatkan ataupun membinasakan orang. Tetapi siapa kamu sehingga mau menghakimi sesama manusia? Itu, lanjut, silakan. Bukan Yesus. Masya Allah. Dari tadi saya nggak ngomong-ngomong, jadi berhala saya di sini. Iya, silakan Bang. Oke. Tadi saya menanggapi Bang Juma juga yang tadi. Oke. Gini Bang Juma, sebenarnya saya naik di sini bukan dasar daripada hal yang lain, ya. Saya itu kadang bingung ngadapin saudara muslimin dalam berdiskusi. Ya, kadang ilmunya itu pelin-pelan, sebentar begini, sebentar begitu. Ya, Isa dia menarasikan imannya. Dia itu kadang membawakan Isa itu setara dengan Yesus, sama dengan Yesus. Tapi sebentar lagi dia itu melecehkan dan menghina, merendahkan namanya Yesus. Jadi yang saya mau tanya ke Bang Juma, kalau standar yang sebenarnya dalam keimanan orang Islam, apakah Yesus dan Isa itu sama? Jadi gini, Yesus itu adalah tokoh fiktif yang kebetulan ada kesamaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Apa yang diterima dari Allah, dari Bapa, itu yang disampaikan. Nabi Isa juga begitu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Jadi apa yang dikatakan kemudian Nabi Isa itu semua adalah atas perintah Allah. Tidak ada yang dikarangnya sendiri. Itulah Nabi Isa. Ketika ditanya oleh Allah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa tidak pernah kemudian mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Nah, artinya dalam posisi ini sebagai penyampai firman, Yesus, Isa sama. Itu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Al-Quran mengatakan itu. Biiznillah, biiznillah. Atas izin Allah. Semua yang ia lakukan atas izin Allah. Yesus membangkitkan orang mati. Nabi Isa membangkitkan orang mati. Atas izin Allah. Dalam perspektif ini sama.
Nah, kenapa muncul Yesus? Karena digunakan oleh orang Roma. Yahudi pakai enggak? Enggak. Mereka menggunakannya hanya ada di kitab tafsir mereka, namanya Talmud. Sedangkan Yesus ini bukan miliknya orang Roma. Yesus ini adalah utusan untuk Yahudi. Maka Yesus yang Anda gunakan adalah fiktif. Nabi Isa adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dialog berlangsung. Ketika Anda mendudukkan Yesus yang asli, dalam arti kata yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka itu adalah Nabi Isa. Tapi ketika Anda mendudukkan Tuhan Anda bernama Yesus, itulah makhluk yang datang kepada penulis-penulis Bible. Yang bintang timur itu. Berarti dalam hal ini ada dua Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Yahudi dan Yesus yang datang di tengah-tengah Romawi. Kristen mengkawinkan dua Yesus ini menjadi satu. Seperti itu. Makanya Yesus itu kadang menjadi musuhnya Kristen. Kadang menjadi temannya. Pada saat apa Yesus menjadi musuhnya Kristen? Pada saat kita dudukkan dan kita ambil data-data pada saat penginjilan. Pada saat kapan Yesus itu menjadi temannya Kristen? Pada saat makhluk datang mengaku Yesus kepada Paulus di Pulau Patmos juga. Baru berteman lagi di situ. Karena memang dua tokoh ini berbeda, tapi digabungkan menjadi satu. Makanya endingnya ketika di akhir zaman, pada hari kebangkitan, Anda datang kepada Yesus. Karena Yesus yang ada di pihak kalian itu sudah ada di tempatnya. Finnar, di dalam neraka, Yesus yang itu. Yang tinggal ini cuma Yesus yang anak Maria ini. Anda datang. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bos? Bro, dulu kami bermujizat pakai namamu loh. Please, akui kami di hadapan Bapa. Apa kata Yesus? No. Aku tidak mengenal kamu. Kamu itu pembuat kejahatan. Penyahlah daripadaku. Itu yang terjadi, Bung. Itu yang terjadi. Itu di Al-Quran juga diterangkan hal yang sama. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat hari kiamat manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka. Dan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Ini fakta. Al-Quran mengatakan itu. Mungkin Anda bisa menolaknya, tapi Yesus menceritakan. Yesus diceritakan di dalam kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Jadi Kristen ini mau kemana kira-kira? Sudah ada endingnya. Contoh misalnya nih, kami beriman kepada Rasulullah. Umat Islam beriman semuanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian misalnya ada tertulis, dan Nabi Muhammad akan mengusir orang-orang yang mempersaksikan dirinya sebagai Nabi. Bukankah kami bersalawat pakai namamu? Bukankah kami melakukan pengajaran pakai namamu? Bukankah kami? Tapi Nabi Muhammad tertulis di sana. Tapi pada saat itulah Nabi Muhammad berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hanya orang Islam gila yang masih mau kemudian mengikuti ajaran yang seperti itu. Karena sudah nyata-nyata ada dituliskan. Mau ada pengusiran dari beliau. Masa kami masih mau ngemis-ngemis sama beliau? Ternyata itu salah, maka kami cari yang benarnya. Sama seperti Kristen. Tapi karena sudah kudu terlanjur jatuh cinta kepada makhluk yang ngaku Yesus ini, maka uraian Yesus yang asli pun dianggap sebagai hanya omong kosong belaka. Betapa banyak orang Kristen yang sudah kita ajak diskusi. Bung, Matius 7 Anda diusir. Oh no. Yang diusir di situ adalah umat Islam, pengikut Nabi palsu. Coba, gila enggak tuh? Oh, yang diusir di situ adalah bukan Kristen. Nggak ada Kristen tertulis di situ. Gila enggak tuh? Yang diusir di situ adalah orang-orang yang mengaku Kristen tapi melakukan kejahatan. Wow. Jelas-jelas tertulis pada hari itulah
pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu. Tapi pada saat itulah aku Yesus berterus terang. Ini keterangan sudah sangat jelas. Tapi sayang sekali, saudara sudah Kristen lebih mencintai dogma, lebih mencintai ajaran nenek moyang daripada cinta kepada insting yang Tuhan berikan berupa akal dan kalbu. Itu sayangnya itu di situ, sehingga hanya sebagian kecil dari mereka ini yang mendapatkan hidayah, karena mereka menutup hati, mereka menutup akalnya. Mereka lebih cinta karena dia melihat bahwa Kristen itu enak, ibadah sekali seminggu itu pun tak ada kewajiban, datang juga hanya menyanyi, pejamkan mata, bernyanyi ria, mengingat kepada sembahan, memuji-muji, mati masuk surga. Itu aja yang dalam pikirannya. Tapi untuk mencari akarnya saja, proses perintah ibadah hari Minggu saja, mau sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan pernah ditemukan. Tapi mereka asik aja, asik aja. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setanlah yang menjanjikan mereka, setanlah yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Apa buktinya? Tipuan belaka diusir. Berarti selama ini kalian tertipu. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah orang-orang makhluk yang seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Sudah dikatakan api itu panas, udah dikatakan air mendidih itu panas, udah dikatakan siang itu panas. Tapi mereka tidak mau percaya. Mereka tetap saja tidak mau bergeming. Maka apa yang terjadi? Mereka lebih buruk dari hewan. Hewan masih mending. Mereka tidak tahu membedakan karena tak punya akal. Mereka punya akal tapi tak mau peduli. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun la yaqilun. Nah itulah saudara-saudara. Jadi kami umat Islam ini cuma memberi peringatan. Kenapa kita disandingkan antara Islam dan Kristen? Karena Allah masih menginginkan ya kasihnya itu tercurahkan kepada kalian. Berbanggalah, senanglah umat Islam mendebat kalian. Kami tidak mendebat Hindu, tidak mendebat Buddha, entah apa di balik rahasia itu. Tapi ketika kita berdebat dengan umat Kristen, itu bukti bahwa Allah masih memberi ruang kepada orang Kristen untuk selamat. Karena kalau umat Kristen itu mau berdialog dengan jujur, ya, maka pasti hidayah itu akan datang. Yesus jelas-jelas mengatakan, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, yang akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Itu kan? Kata Yesus, Yohanes 16 nomor 13. 14, roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Yesus pergi, proses berlanjut, plak terangkat naik. Kita menunggu dong roh kebenaran itu datang. Yang datang Paulus, orang yang mengawali dengan pembangkangan, pembunuhan, pembantaian, mengatakan firman Tuhan sampah skubalon, tinja, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan perintah Tuhan. Tiba-tiba menjadi pembawa roh kebenaran, cuplis. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Yesus habis dimaki di perjanjian baru. Berarti bukan ini yang memuliakan, di situ bukan. Bayangkan aja, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu
memuliakan. Itu memuliakan. Oh, tak mungkin. Begitu Nabi Muhammad SAW itu datang. Begitu dia datang, Nabi Muhammad hanya memuliakan beliau. Sejak dari datangnya Roh Kudus kepada ibunya, sudah dimuliakan. Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Memuliakan beliau. Ini para penulis memuliakan apanya? Mamanya belum juga hamil berapa bulan sudah mau diceraikan sama tunangan. Lahir di kandang binatang. Apa-apaan? Mana yang dimuliakan? Begitu besar nggak pernah memanggil ibu kepada ibunya, selalu panggil wahai perempuan, wahai perempuan. Mana mulianya? Begitu beliau berdakwah, yang ada diludahin, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh. Ini yang dikatakan dimuliakan. Habis gitu nggak selesai. Begitu dia sudah pergi, masih aja diajarkan ajaran yang aneh-aneh. Theos datang mengambil rupa manusia, sama dengan manusia, taat sampai mati, bahkan mati taat sampai di atas tiang salib. Apa-apaan yang kayak gitu-gitu coba? Ini penghinaan. Duduk setara dengan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan Elohim Esa, maka Esa juga Yesus. Apa? Sementara ketika dia datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu dia pergi, Yesus juga Esa, Allah juga Esa. Yesus itu Alfa dan Omega, dialah akhir dan awal. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali dia. Dari dialah segala sesuatu diciptakan. Apa ini? Kok bisa beda jauh dengan ajaran yang asli? Hah? Dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Di dalam pengajaran yang setelah dia terangkat ke langit, muncul ajaran yang baru. Dia datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, tidak menyetarakan dirinya dengan Elohim, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, setara dengan manusia, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang. Apa? Lawang dia datang, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kolose Filipi 2, dia datang, dia sendirian datang mengambil rupa manusia. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan, aku datang loh, menjadi manusia loh, bukan atas kehendakku sendiri loh. Yohanes 8:42. Begitu dia terangkat ke langit, muncul pengajar yang jauh lebih hebat. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, setara dengan manusia. Jadi siapa yang mengambil rupa, siapa yang mengosongkan diri? Dia sendiri. Harusnya kalau ajaran itu betul, Filipi 2 itu betul, harusnya Yesus mengiyakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mengosongkan diri menjadi manusia. Tapi dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku loh. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhanku yang telah mengutus aku. Cobalah teman-teman ya, jangan cuman pergi ke gereja, bayar perpuluhan, habis itu dengar dogma gereja, pulang, tidur, mabok, Si makan Juma babi. banyak bacot. Alah. Juma, orang bodoh. Bentar dulu, Andre, bentar dulu. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi itu aja Bang. Filipi mengatakan di Filipi 2. Filipi 2 mengatakan Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia dan taat sampai di atas tiang salib. Manusia mana ini? Yesus kan?
Tapi kenapa dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Mana yang betul? Yesus atau makhluk yang datang membisikkan Paulus? Yang betul yang mana? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11, Injil yang aku ceritakan ini bukan Injil yang kuterima dari manusia, tapi Injil yang kuterima dari Yesus. Kapan Yesus mengajarkan itu? Kalau Yesus yang anak Maria, kalau Yesus yang datang kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan urusan Tunjukkan saya. ayatnya Juma biar bisa dibaca. Jangan banyak bacot lo. Ya, kau itu ceramah nggak ngaur lo. Yohanes Nyimak lah, 8. kau itu kau jadi bikin Kau. gaduh, kau nanti dikasih naik kau gaduh. Yohanes 8, Bung, Anda baca Yohanes 8 nomor 42. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak Tuhannya kan. Nah, Paulus berbeda lagi. Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam keadaannya sebagai Elohim, tidak mempertahankan sebagai Elohim itu sendiri, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Mana yang betul? Elohim sendiri yang datang jadi manusia, atau Elohim sendiri yang berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus, sehingga muncul pengakuan sang ciptaan ini, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mana yang betul? Oke, gini kita boleh dulu Bang bertanya Juma. enggak? Juma, boleh enggak bertanya? Ntar, nanti habis saya nanti, ini enggak panjang-panjang saya. Aku juga mau ada urusan, dan saya, ntar ya, maaf ya. Aku mau ada sebenarnya mau saya ini kan sama Bang Jum ini terkait dengan diskusi-diskusi kita lintas agama. Jadi saya mau mendapatkan poin dari Bang Juman, standar pemahaman iman, ilmu yang dibawakan oleh saudara-saudara Muslim dalam diskusi terkadang bikin saya pusing. Sebentar begitu. Yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kalau menurut Bang Juma, apakah Yesus yang ada di dalam Bible itu adalah sama dengan Isa? Kalau memang sama, kenapa orang-orang saudara Muslim masih selalu membawakan narasi-narasi selalu merendahkan Yesus? Kalau memang Yesus yang ada dalam Bible itu tidak Isa, tidak apa-apa, kami tidak mau. Jadi kami mendapatkan poin alur apa yang harus kami hadapi untuk alur apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi apologet Muslim, gitu loh. Oke, baik. Bentar cuma, biar nanti kalian menanggapi aja. Jadi banyak narasi di saat saya tanyakan, dia kan udah bernarasi tuh bahwa Yesus itu terlalu direndahkan dalam bahasa dia. Sekarang saya tanya, apakah dalam imanmu kamu mengimani Yesus itu adalah sebagai Isa? Tidak. Dengan lantang mengatakan tidak. Bagus. Itu saya hargai, itu iman dia. Tapi di satu sisi, di saat nanti kami menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu tidak disalib. Yesus itu terangkat ke langit ya. Apa hubungannya lagi gitu loh Bang Juman. Jadi maksudku cobalah jelaskan dulu kepada kami, kasih standar yang benar bagi kami untuk menghadapi saudara Muslim yang selalu memakai standar ganda, sebentar begini, sebentar begitu. Silakan Bang Juman, terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, Anda menuduh Islam merendahkan Yesus. Boleh tunjukkan fitnahan itu mana? Kami merendahkan Yesus. Bagaimana ini contohnya? Ini topik ini aja udah sebenarnya merendahkan. Anda merujuk Yesus itu Oten menyembah Lucifer. Kalau yang namanya Oten, Kristen menyembah Lucifer, ya. Mungkin konsep Anda memahami Lucifer di bintang timur itu mungkin berbeda dengan pemahaman oleh tokoh-tokoh para Kristen, berbeda. Jadi dasar-dasar iman itu kan sudah ada masing-masing. Ya, sudah ada masing-masing. Ada porsinya. Jadi ada batas-batasan. Mungkin Bang Jumat tidak memahami bagaimana di kitab Perjanjian Lama dikatakan Lucifer itu adalah iblis. Nah, di kitab Perjanjian baru di Wahyu dikatakan adalah bintang timur adalah Yesus. Ada beberapa ilmu yang harus kita pahami tentang sana. Jadi jangan dikit-dikit kita itu Yesus itu iblis. Jadi yang Anda maksud Yesus yang mana lagi yang iblis gitu. Anda berarti tidak mendengarkan saya dari tadi. Jadi Isa itu di luar garis. Isa hanya ributnya dengan Bani Israel. Kami dan Bani Israel yang ribut, bukan Kristen.
Kristen ini garis luar. Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul, ditolak, bahkan berusaha untuk dibunuh oleh mereka. Allah menyelamatkan Nabi Isa, selesai perkara. Antara Islam dan ributnya itu di mana? Antara kami dengan Yahudi tak ada masalah. Kami tidak pernah ributkan lagi antara keturunan orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa dan kami umat Islam yang menerima pemberitaan itu tidak pernah ribut tentang itu. Adem kami, adem. Kenapa Nabi Isa pun ditolak oleh mereka? Lalu Tapi bagaimana ada ayat Maryam 33 Juma? Sabar dulu, sabar Jelaskan. dulu. Jelaskan Sabar dulu. Nggak ada hubungannya Maryam. Dari bisa kita dapat ini Gak ada hubungannya. Tiba-tiba di Indonesia muncul Kristen. Kristen ini apakah keturunan Nabi Isa? Apa? Keturunan Nabi Isa? Umat Nabi Isa? Bukan. Lalu kenapa kami mengatakan tentang Oten menyembah Lucifer? Karena orang Kristen yang bukan pengikut Nabi Isa masuk ke ranah jantung pertahanan umat Islam. Apa itu? Bibelnya secara terstruktur kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mengajarkan ajaran penyembahan kepada makhluk yang bernama Yesus. Nah sekarang kenapa kami beraksi? Karena setelah kami belajar Bible, ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah oknum yang berbeda. Mau bukti? Sabar. 10 detik. Kumpulkan orang-orang hebatnya orang Kristen di Indonesia ini, hadapkan dengan Bang Suma. Penjarakan Bang Suma kalau orang-orang Kristen Indonesia mampu menunjukkan pada masa penginjilan Yesus, Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Penjarakan saya selama mungkin supaya saya tidak keluar-keluar lagi. Kalau ada. Oke. Gini Pada aja, masa Juma. penginjilan Yesus ada nggak Yesus mengaku bintang timur? Oh, di Tunjukkan ke saya. Bentar. Jadi biar saya dapat Silakan. utuh ya. Hanya itu yang saya minta. Oke. Silakan. Jadi gini Bang Juma, pertanyaan saya nggak lama-lama lagi ya, mau ada urutan. Ya. Jadi gini, kalau menurut Bang Juma, apa yang tertuang di dalam Bible kami tentang Yesus? Berarti itu bukan Yesus yang Anda maksud tentang Isa ya? Di dalam kitab saudara itu ada 2 Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus bintang timur. Itu adalah oknum yang berbeda. Oke. Jadi gini Bang Juma. Jadi kalau Anda mau pilih-pilih, mana perkataan Yesus yang asli, mana perkataan Yesus yang bukan? Yang asli itu yang masa penginjilan. Ketika sebelum dia terangkat ke langit, itulah Yesus. Yang datang kepada pengarang-pengarang kitab saudara itu bukan Yesus, tapi makhluk yang mengaku Yesus. Oke. Berarti kalau merujuk pada Bible ini, Anda mengakui bahwa Yesus ada yang asli dalam Bible ini, berarti Anda mengaku bahwa Yesus itu mati dan bangkit hidup kembali ya? Yesus yang asli tidak mati dan tidak bangkit. Yesus yang asli tidak disalib di kitab saudara. Oke, saya bacakan dari 1 ya. Ya, silakan. Coba Anda simak dulu ayat ini. Apakah ini Yesus yang asli atau bukan ya? Silakan. Di Matius 28, Matius 26 ayat 28 ya, berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini Yesus di waktu melakukan perjamuan kudus yang terakhir dengan murid-muridnya. Kalau menurut Anda ini Yesus yang asli berkata atau siapa? Kalau itu asli, yang dikatakan darah di sana anggur, Pak. Kalau itu asli, yang dikatakan daging di sana roti, Pak. Akulah roti. Mana darah di situ? Bukan, gini. Ini kan dia diperumpamakan, dia itu tafsiran. Jadi Itu bagaimana tafsiran. di sana? Nggak, bentar dulu. Ini kan ibaratnya perjamuan kudus. Ini memperingati bagaimana hari terakhir Yesus itu akan menjalani kodratnya sebagai penebusan, ya. Jadi yang saya tanyakan Bang Juma, menurut Anda ini Yesus yang asli apa bukan? Yang berfirman Ini ucapannya Yesus, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ apa? Anggur? Atau darah yang memang di tiang salib? anggur yang disuguhkan anggur Bang Juma. Ya. Tapi apa hubungannya dengan tiang salib? Dalam artian ini diperumpamakan anggur ini Siapa adalah darah. yang mengatakan ini Inilah perumpamaan? darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini yang mengatakan ini adalah darah di atas salib siapa? Gini sebenarnya Bang Juma, pertanyaan saya itu apakah ini Yesus yang asli atau bukan gitu loh?
Ini Yesus yang asli. Yang asli. Yang asli Oke, ini. jadi cara anda mendeteksi mana perkataan Yesus asli dan tidak itu di mana? Ini Saudara, sama-sama anda mencarinya itu di dalam Injil juga. saudara, tradisi Yahudi ketika mereka kemudian melakukan upacara, mereka selalu menggunakan anggur dan juga roti. Oke, kesimpulannya aja Bang Juma, Kesimpulannya, Yesus tidak mengatakan salib di sini. Ini orang Kristen kemudian mengartikan ini pembunuhan di atas tiang salib. Iya, gini Bang Juma. Kalau dari anda kan sebagai tokoh di dalam apologet di API ya. Jadi aku mau menemukan standar yang bisa saya pahami tentang Islam. Soalnya saya pusing ngadapin orang yang sebentar begini, sebentar begitu. Jadi kalau menurut anda sebagai pucuk pimpinan ya, bagaimana anda memahami apakah Yesus yang ada dalam Bible ini adalah Yesus itu adalah Isa yang dalam Quran, ya atau tidak? Itu aja. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Nabi Isa, Yesus itu berbeda. Isa datang kepada Bani Israel. Adapun Yesus yang diceritakan ini, camkan baik-baik. Matius ditulis bukan muridnya Yesus. Yohanes ditulis bukan muridnya Yesus. Lukas, Markus bukan muridnya Yesus. Ini semua hasil penyelidikan. Berarti yang mereka selidiki ini siapa? Dia menyelidiki hasil cerita tentang oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel bernama Yesua Hamasyah atau Iso, Miriam atau Isa putra Maryam. Oke. Berarti Bible kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan Quran ya, tidak ada hubungannya Tidak ya. Bahwa ada di sini. hubungannya, Oke, terima cerita kasih Bang itu Juma. tidak ada. Jadi seluruh saudara-saudara Muslim yang termasuk orang-orang yang masuk di bagian apologet, pahami bahwa apa yang tertulis dalam Bible orang Kristen itu bukan Isa. Dicamkan. Jadi kita tidak bolak-balik lagi diskusi, beributi yang namanya Bang izin kasih tahu juga LAI kalau mau menerjemah jangan pakai nama Isa, oke? Enggak, bukan cuma nama betul. Isa aja. Jadi semua istilah-istilah yang lagi. semua Anda sudah mengakui istilah-istilah yang muncul, 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 istilah-istilah yang muncul. Hapuskan semua istilah-istilah. Hapuskan semua istilah-istilah. Hapuskan semua istilah-istilah yang cuma Nabi. Ayo Mayor, kampanyekan kepada LAI. Ya. Silakan. Jangan cuma Nabi Isa yang dihapus, Yesus masih disebut sebagai anak Allah. Jangan cuma Nabi Isa dihapus, kemudian masih menggunakan kata Alkitab. Itu sama halnya meludah ke atas, jatuhnya ke hidung kembali. Gitu Saudara Mayor. Oke, jadi saya kasih upload sama Bang Juma. Ini satu titik temu yang luar biasa ya Bang Juma ya. Jadi untuk kedepannya marilah kita saling membahas keimanan kita. Kalaupun ada mau tanya tentang iman kita dijawab. Jangan menjelaskan iman orang, ya. Karena sudah jelas-jelas. Aku juga selama aku diskusi dengan saudara Muslim, saya lihat, saya berpikir kok jauh berbeda, tidak sama. Tidak sama. Yesusnya berbeda, apanya berbeda, Nabi-nya berbeda. Jadi tidak akan jumpa. Jadi percuma kita diskusi bolak-balik, gontok-gontokan, leher putus. Tidak ada artinya Bang Juma. Marilah kita saling mengedukasi untuk kebenaran. Itu aja pesanku sih Bang Juma. Tapi untuk jawabannya Bang Juma ini sangat saya apresiasi. Sekali lagi saya aplaus. Sekali lagi saya katakan kesimpulannya Yesus bukan Isa. Terima kasih Bang Juma. Ya, selamat malam dan Entar dulu Mayor, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Kami memang umat Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kemudian menerjemahkan Al-Qur'an khususnya di Indonesia. Nabi Isa kami terjemahkan Yesus Kristus. Malah sebaliknya. Iya bagus. Gitu, Bang. Jadi memang bagus Bang Juma gitu. Jadi kita itu tidak ada ketersinggungan. Karena selama ini kan ada yang menyinggung orang menjelaskan Yesus bahwa dia mati di salib. Bukan, dia istilah dia terangkat naik surga. Justru kalau saya Bang, gitu. Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban
dan yang menggantikannya adalah Yesus. Itu saya. Oh, itu tadi larinya bernarasi liar Bang Juma. Loh, faktanya yang disalib siapa menurut saudara? Enggak, yang jelas kalau dalam keimanan di dalam Bible sudah ada data-datanya, ya. Nabi Faktanya Yesus itu tersalib. Nah, kalau Ya, itu kalaupun dia, ada lagi itu narasi dia. di luar, Itu yang dia. mungkin mirip-mirip, yang Nabi Isa mirip-mirip, kami ya. terangkat, yang menggantikannya Yesus Anda. Itu dia ceritanya kan? Betul kan? Oh, tidak Benar nggak? mungkin. Islam itu datang ke debat ketujuh, cuma kenapa Anda mau menyamakan debat pertama yang datang? Siapa yang menyamakannya? Ya udah, Kami- kan udah sepakat Yesus bukan Isa. Memang bukan Jadi bukan. memang- Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya di atas tiang salib mati terkutuk adalah Tuhan Anda. Selesai kan? Ya, nggak apa-apa. Mau dia kami katakan Ya, seperti memang itu, kan? begitu. Itu ada pola pemikiran sendiri untuk memahami itu. Jadi kesepakatan ini kita pegang bersama-sama. Jadi betul. untuk kedepannya kita itu tidak lagi ada ketersinggungan. Kalau Ya. mau bertanya Jadi sama Nabi orang, Isa- ya jangan menjelaskan gitu ya. Jadi Nabi Isa terangkat ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Nah, gitu Bang. Hah? Yesus yang mana lagi? Bang Juma? Terkutuk pula. Lah, Tuhanmu yang kau sembah itu yang menggantikan dia. Kan tadi katanya nggak ada keterkaitan. Isa itu mati dijelaskan dia. di abad ke-7, Yesus itu di abad pertama. Mati Jauh dia. sekali lagi larinya ke sana. Pada abad pertama Tuhan kami mengutus nabinya bernama Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Hah? Tuhan Anda? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya bernama Isa alaihissalam turun ke bumi di tengah-tengah Oke, Bang Bani Juma, Israel, mengajarkan Tuhan Injil kami. kepada mereka. Pada saat kemudian orang Yahudi berusaha membunuh nabi kami diselamatkan, diangkat ke langit. Ada oknum yang menggantikannya. Kami tidak tahu siapa namanya, karena bukan kami yang melakukan itu. Tetapi ternyata hari ini Kristen mengatakan yang mati disalib di tengah-tengah Bani Israel itu namanya Yesus. Selesai perkara kan? Berarti yang menggantikan nabi kami Isa alaihissalam pada masa itu namanya Yesus berdasarkan informasi dari Kristen. Jadi muter-muter. Ini bukannya ini Panadol udah kusiapin lagi nih Pak Punjumbat. Tadi kita tahu kesikinan Panadol. Ini Pak makan lagi Panadol ini, muter-muter lagi. Kalau di Al-Quran memang ada yang disalib, tapi bukan nabi Iya. kami. Ternyata yang disalib itu namanya Yesus. Menurut siapa? Menurut Bible. Kok menurut Bib? Kan kita bilang tadi kan sudah tidak ada keterkaitan. Biarkanlah Kristen Menurut- itu dengan imannya, biarkanlah Islam itu dengan Isanya. Iya, Itu. Isa tidak disalib. Hah? Yang disalib Ya, memang. itu Yesus Dalam Anda. pengajaran saya paham Bang Juma, Isa tidak disalib, Yesus disalib. Jadi tidak dari sisi manapun Anda bawakan tidak ada kesamanya. Yesus itu data sejarahnya jelas, ya. Isa itu Anda yang tahu bagaimana. Iya. Di mana? Makanya saya katakan kepada saudara, tuan rumah Yesus adalah Bani Israel, bukan Romawi. Oke. Kemudian Nabi Isa tuan rumahnya juga adalah Bani Israel, bukan di Arab, tapi di Bani Israel. Keadaan yang ada kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran diselamatkan ke langit, dan ada yang menggantikan yang diserupakan dengan dirinya. Siapa itu? Kami tidak tahu, karena bukan kami yang menyalib. Rupa-rupanya menurut Kristen, ketika mereka membaca hasil penyelidikan orang-orang terdahulu, mereka jadikan sebuah kitab suci, maka muncul di situ ternyata yang disalib itu namanya Yesus. Sederhana bukan? Berarti penyaliban Ini, itu betul Bang terjadi. Gitu, Tadi Bu. Anda udah saya upload sampai 3 kali dengan gas Anda mengatakan sekarang bahwa Yesus yang ada dalam Bible ini dengan Isa yang ada dalam Quran tidak ada keterkaitannya, tidak sama. Saya upload, ini Ya, saya terus lagi nih. memang tidak ada. Tapi kenapa lagi Anda jadi goyang lagi?